Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Ini adalah hari terakhir dari doa pra Pentakosta GKI Gading Indah, dan kita akan membahas mengenai doa Bapa Kami bagian terakhir atau bagian penutupnya. Sebelum membahas firman Tuhan, mari kita menaikkan lagu pujian kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami memasuki hari terakhir dari rangkaian doa pra Pentakosta. Maka biarlah di hari terakhir ini kami dapat kembali merenungkan tentang firman-Mu dan menaikkan doa-doa kami dengan yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, jika kita memperhatikan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-13, maka bagian penutup dari doa Bapa Kami yang berbunyi, "Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Itu ditulis di dalam bagian tanda kurung. Mengapa? Karena ada perbedaan dalam naskah-naskah tua Alkitab mengenai kalimat penutup tersebut. Ada naskah-naskah tua Alkitab yang mencantumkannya, namun ada yang tidak. Ada gereja-gereja yang sampai masa kini mengikuti naskah-naskah tua yang mencantumkan seperti kita, namun juga ada gereja-gereja yang memilih untuk mengikuti naskah-naskah tua yang tidak mencantumkan. Namun perbedaan yang kita temui dan kemudian dituliskan di dalam tanda kurung dari kata-kata tersebut tidak lalu kemudian membuat kita kehilangan makna terhadap kalimat penutup ini atau doksologi ini. Setelah kita mengucapkan doa Bapa Kami, maka di dalam kalimat penutupnya pengakuan gereja adalah karena Engkaulah yang empunya. Kita bukan mengatakan supaya atau semoga, melainkan kita mengucapkan karena, bahwa kita dapat menaikkan semua permintaan kita dalam doa karena Tuhan adalah Raja yang punya kuasa dan kemuliaan. Bahwa doa kita sampaikan kepada Sang Raja, bahwa kita menaikkan doa kita kepada Sang Raja yang memperkenankan kita memanggil dengan Bapa. Bahwa doa kita sampaikan kepada Sang Penguasa itu sendiri. Bahwa doa itu kita sampaikan kepada yang memang memiliki wewenang, yang berkuasa, memiliki kehidupan ini.
Maka doa Bapa kami dalam bagian penutup ini hendak mengajak kita para pendoa untuk ingat bahwa di dalam semua doa-doa yang kita naikkan, maka kita juga berserah kepada Sang Raja itu. Bahwa kita mau tunduk kepada Sang Raja yang memiliki kehendak yang tentu jauh lebih berkenan, jauh lebih baik daripada kehendak kita secara manusia. Lalu kita juga katakan di dalam bagian penutup, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kemuliaan adalah sifat dari Allah itu sendiri. Bukan karena kita puji, bukan karena kita agungkan, maka lalu kemudian dia terpuji dan menjadi agung. Bahwa Tuhan itu terpuji, Tuhan itu agung karena memang itu adalah sifat Tuhan. Jadi kita yang gak boleh menganggap bahwa doa, pujian, pelayanan, atau bahkan ibadah itu adalah yang membuat Tuhan menjadi mulia. Namun doa, pelayanan, ibadah yang kita lakukan, semuanya itu adalah cara kita untuk ikut serta masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dan doa Bapa kami kita tutup dengan kalimat tersebut. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Berarti bahwa di dalam doa kita berserah kepada Tuhan Sang Raja. Bahwa ketika kita juga dikabulkan, dijawab doa-doa kita, maka itu bukan karena kehebatan kita, bukan pula karena kata-kata kita, bukan pula karena kita mengucapkan doa Bapa kami berkali-kali, maka kemudian terkabul. Namun semuanya terjadi karena kemuliaan, kuasa, kerajaan Allah yang diperkenankannya untuk kita alami. Ketika kita bisa mendapat makanan atau rejeki kita setiap hari, itu adalah karena Tuhan. Ketika kita mendapat pengampunan Tuhan, maka itu bukan karena kita layak atau baik, maka kita diampuni Tuhan. Ketika kita lepas dari mara bahaya, dari segala hal yang jahat, maka itu semua semata-mata karena kemurahan Sang Raja yang berkenan untuk memelihara dan melindungi kita. Bukan karena kita lebih hebat, lebih berhati-hati, lebih jago dibandingkan orang-orang lain. Kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengakuan bahwa Tuhan itu kekal dan abadi selama-lamanya. Dan doa ini dinaikkan oleh kita manusia yang tidak selama-lamanya, yang tidak kekal, yang tidak abadi, yang terbatas hidupnya. Maka bagian penutup doa Bapa kami ini mau mengajak kita manusia yang terbatas ini untuk ingat bahwa Allah yang kekal itu, yang telah memberikan kita kehidupan untuk kita jalani, namun kehidupan ini adalah kehidupan yang terbatas. Dan karenanya kita mau bergantung kepada Dia yang empunya segala hal, yang empunya kehidupan kita. Mengingat bahwa keterbatasan kita adalah keterbatasan yang ada dalam naungan Allah yang tak terbatas kuasanya. Mari kini kita menaikkan doa-doa kita untuk gereja-gereja dalam persiapan kebaktian Pentakosta dan ucapan syukur tahunan yang akan dijalankan esok hari, kiranya menaikkan puji dan keagungan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang sakit, untuk Pak Lukas, Mama dari Pak Agustono, untuk adik dari Ibu Tri di Solo, dan Mama dari Pak Tinut. Mari kita doakan juga setiap orang-orang yang mungkin saat ini kita tahu
sedang berada dalam pergumulan sakit mereka. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk setiap PSBB maupun pembatasan wilayah, dan juga untuk rencana new normal atau tatanan sistem yang baru ke depannya. Kiranya kebijakan menjadi tepat adanya dan setiap pelaksana maupun pengambil keputusan dapat bekerja sama. Kita berdoa. Mari kita menaikkan doa tutup kita. Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang berkenan untuk mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Maka Tuhan, biarlah kiranya ketika kami mengakhiri doa pra-Pentakosta pada malam ini, hal itu tidak menghalangi kami untuk terus rindu, tekun dalam setiap doa-doa kami sepanjang waktu hidup kami. Biarlah kami menjadi pendoa syafaat yang berdoa bagi kehidupan dunia ini, bagi setiap teman, sahabat, keluarga, dan gereja Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya di dalam setiap hal yang kami naikkan dalam serial doa ini, dari awal sampai akhir ini, kami yakini bahwa Engkau menjawab segalanya tepat pada waktunya. Bahwa Engkau juga adalah Allah yang terus berkenan menjawab setiap doa-doa kami. Maka biarlah ketika kami menghayati doa Bapa kami menghayati bahwa Engkau adalah Bapa yang senantiasa menyambut kami dalam doa-doa, berkenan mendengar dan menjawabnya. Besertalah Tuhan dengan kami terus-menerus, dan biarlah setiap kami merasakan bahwa kuasa Roh Kudus ada dan bekerja dalam kehidupan ini. Karena Engkau adalah Allah yang juga terus bekerja mendatangkan kebaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya setiap perenungan-perenungan kita selama doa pra-Pentakosta ini mengajak kita, menolong kita, mengajar kita, mendidik kita untuk menghayati doa Bapa kami lebih dalam lagi sebagai sebuah pola doa kita, dan kemudian menerapkannya di dalam doa-doa kita yang lain sepanjang kehidupan kita, dan kita dengan tekun terus menaikkan doa Bapa kami di dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan terus menolong kita dan selamat bersiap untuk esok hari menjalankan kebaktian Pentakosta dan syukur tahunan. Tuhan memberkati.